Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillahilladzi ballaghana Ramadan. Waqad da'a Allah Ta'ala wa qad ajaba tablighana Ramadan. Wa ja'alahu sayyid asy-syuhur afadha fihi an-nur wal khair. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairi amirin wa amwar wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ila yaumil ba'tsi wal nusyur, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu wa khairun mimma yajma'un. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam fama bainahuma ab'adu mimma bainas samaa'i wal ardh. Hadratul mukarramin, para tuan guru, para asatidzah, para hujjah, utamanya Ketua DKM Al-Ustaz Abdul Faqir, mudah-mudahan senantiasa diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan semua jamaahnya dan semua yang hadir, khususnya mendapatkan limpahan rahmat, maghfirah dan segala nikmat yang agung yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang memaksimalkan bulan Ramadan. Amin amin ya rabbal alamin. Bu, iya Bu, di sini udah ada pengumuman belum? Assalamualaikum, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Udah belum bulan Ramadan? Ya Allah. Di masjid saya Al-Furqan, Jalan Sehat, belum juga seminggu. Ini kan malam 7 ya. Udah 2 orang. Udah dua orang. Di Al-Ma'ruf sebelah sana lagi sayur-sayur ya. Di mana itu? Ketakbir kan kita. Ini kalau ada keluarganya Bapak Ibrahim nih, Om ini saya panggil di sini keluarganya. Ya, di wilayah sini, sebelah sini. Waktu nyolatin ibu beliau di Subul Salam, saya ingat Pak. Itu belum lama meninggal kemarin. Termasuk om saya. Ada dari ibu mertua saya. Nah, dari sini sebenarnya ya, betapa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana waktu awal Rajab kita minta wa balighna Ramadan, akhirnya kita sampai bulan Ramadan. Jangan sampai sia-sia di bulan Ramadan. Ini karena judulnya bebas. Judulnya bebas. Ya. Jadi nanti kemana-mana deh. Ya, jangan kalau kejauhan stopin supaya nggak nyasar jauh-jauh. Bagus juga nih kalau ada materi dikasih jadwal, dikasih tema judulnya supaya nggak bentrokan dengan para penceramah. Nah, hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bapak-bapak, Ibu-ibu, saya bukan mau menggarami lautan. Artinya saya bukan mau ceramah di depan para asatidz. Saya cuma mau baik doang. Syukur-syukur kalau saya belum baik, nanti ada yang ingat. Ya. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Bapak, Ibu, hadirin para asatidz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bulan Ramadan ini harus pelit. Nah, harus pelit. Waduh, sesat nih. Sesat. Kita harus pelit. Saya mau ajarin ilmu pelit di bulan Ramadan. Nah, itu bertentangan dengan hadis kan Rasulullah SAW ajwadun nas wa ajwadu bima yakun fil qadr. Rasulullah itu paling bagusnya orang yang paling baris, paling dermawan, dan paling dermawan di bulan Ramadan. Ini Ustaz. Padahal juga datang nyuruh orang balik. Udah dah, pulang aja lah, nggak bener nih ceramahnya, baru 2 menit. Udah nggak bener, nggak gitu Bu. Ya, jangan dipotong nih kameranya. Ya, laqad adraktu aqwaman. Ini perkataan ini saya ambil dari Al-Imam Al-Hasan Basri. Laqad adraktu aqwaman hum au kanu ala awqatin ashadda
itu begitu sangat kepengen, begitu sangat dipegang banget. Min ala danarikum atau ala darahimikum. Jadi keserakahan mereka atas waktu itu lebih serakah mereka atas waktu dibanding keserakahan kita, kepelitan kita kepada harta kita. Artinya ada orang-orang yang pada zaman Al-Hasan Basri itu mereka pelit dengan waktu. Artinya apa? Jangan sampai satu hembusan nafas yang mereka Allah berikan kesempatan waktu atau satu detik waktu yang mereka dapat limpahan nikmat dari Allah, mereka buang begitu sia-sia. Itu namanya pelit. Berarti kita harus pelit dengan waktu, jangan sampai waktu itu terbuang sia-sia. Bahkan pada sesuatu yang mubah pun, kalau orang-orang yang ahli salaf, kalau salaf, orang-orang yang benar-benar orientasi akhirat, bahkan sampai amalan mubah pun jangan sampai sia-sia. Kan mubah ma la yuthabu fa'ili wa la yu'aqabu ala tariki. Enggak dapat ganjaran, mau ditinggalkan, mau dikerjakan, enggak dapat ganjaran. Itu amal-amal mubah seperti apa? Makan, minum, tidur. Begitu aja buang waktu, padahal kebutuhan kita. Tapi orang-orang saleh tidurnya aja kepingin diniatkan supaya jadi ibadah bagaimana? Supaya nanti kuat ibadah. Makan kuat nanti ibadah. Minum supaya kuat nanti ibadah. Nah, ada sebuah hadis, udah 8 menit. Ada sebuah hadis bagaimana kita semua ini punya kesempatan yang sama di dalam memaksimalkan bulan Ramadan, karena modalnya semuanya punya, yaitu umur. Dalam sebuah hadis riwayat yang agak panjang, dalam riwayat Imam Ahmad ada dalam musnadnya, di dalam riwayat Imam Ibnu Majah, anna rajulain min baliin qadima ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada 2 orang dari suku Bali. Ini Bali bukan wilayah timur kita, bukan. Bali min far'i Bani Udrah yaskununa qurbal Madinah wa kanu yadinuna bil Yahudiyah qabla al-Islam. Jadi orang-orang Bali, mereka dekat dengan Madinah pada zaman Rasul. Sebelum masuk Islam, kebanyakan orangnya menganut agama Yahudi. Qadima ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka datang. Ada 2 orang datang dari suku Bali pada Rasulullah. Wa kana islamuhuma jami'an. 2 orang ini, A dan B, itu mengutarakan masuk Islam, ingin belajar pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat lain, dalam riwayat Imam Baihaqi, Rasulullah mengajukan kepada sahabat, jadi ada 2 orang santri ini, mayakfinihim, siapa yang menanggung kehidupan mereka, makan mereka, minum mereka, ongkos mereka tinggal di Madinah, siapa? Namanya sahabat Talha bin Ubaidillah. Nah, akhirnya dari 2 orang ini, sahabat ini A dan B ini punya karakter yang beda. Wa kana ahaduhuma ashadda ijtihadan min al-akhar. Salah seorang dari keduanya itu lebih semangat dalam beribadah. Yang satu semangat juga, suka juga beribadah, tapi lebih semangat lagi yang satu yang A. Kita katakan demikian. Kemudian akhirnya datang pengumuman dari Rasulullah SAW, ada perang. Faghaza ahaduhuma thumma ghaza ahaduhuma fastushhida. Setelah diumumkan, ayo siapa yang mau ikut perang, salah seorang dari mereka ikut. Kemudian pulang tinggal membawa nama, artinya mati syahid, wafat di medan perang. Luar biasa semangatannya, baru masuk Islam, belajar, dapat panggilan perang, diikut
dia mati syahid. Thumma makata ba'dahu sanatan al-akhar. Thumma tufiya. Yang satu lagi temannya nggak diceritakan apakah dia ikut perang, apakah nggak ikut perang. Intinya dia dipanjangkan umurnya 1 tahun setelahnya. Thumma makata ba'dahu sanatan. Dia dipanjangkan umurnya 1 tahun setelah kematian sahabatnya itu, atau wafat syahidnya sahabat. Thumma tufiya, akhirnya pada akhirnya karena ajalnya juga orang yang kedua meninggal juga. Menarik ya dari sini. Nanti di sini dalam kitab Imam Ibnu Majah namanya kitab Ta'birur Ru'ya, kitab mengenai tafsir mimpi. Babnya bab Ta'birur Ru'ya. Kemudian setelah itu Thalhah, sahabat Thalhah bin Ubaidillah yang menanggung itu karena punya kedekatan emosional tentunya paling dekat dengan sahabat, beda dengan sahabat-sahabat yang lain. Fara'aitu fil manami baina ana inda babil jannah idza ana bihim. Setelah wafat yang terakhir itu orang yang kedua, sahabat Thalhah mimpinya indah. Udah ada di depan pintu surga. Bainahuma na'inda babil jannah idza ana bihim. Tapi yang membuat saya heran, kok ada 2 orang langsung di depan pintu surga. Berarti siap-siap dong nih dipanggil untuk masuk surga. Akhirnya apa? Fakharaja kharijun, keluar malaikat dari dalam surga. Fa'adina, kemudian memberikan izin kepada siapa? Fa'adina lilladzi mata al firash, dalam riwayat. Fa'adina lilladzi tuwfiya al-akhir, memberikan izin untuk masuk surga bukan yang mati syahid, tapi yang mati biasa. Mati biasa, wafat biasa, masuk duluan. Kemudian keluar lagi malaikat, tsumma kharaja. Fa'adina lilladzina syuhid. Kemudian berikutnya baru dipanggil yang mati syahid. Berarti urutannya yang pertama yang masuk surga yang mana tuh? Yang mati biasa. Kemudian baru yang mati syahid. Akhirnya setelah kedua orang tersebut masuk surga, asik. Ya, walaupun dalam mimpi, sahabat Thalhah bilang, asik nih, dapat nih bocoran nih, gimana nih gambaran surga. Lagi yang dipanggil. Begitu datang malaikat, tsumma raja, kemudian kembali malaikat di hadapannya Thalhah. Irji ya Thalhah, innaka lam ya'ni laka ma. Kata malaikat, Thalhah, mohon maaf, ajal kamu belum tiba, kamu masih hidup, belum waktunya masuk surga. Pulang. Otomatis dia langsung kebangun. Mimpi ternyata. Iya, batal dia masuk surga. Masih panjang. Terus ya, kalau nggak diterusin diberhenti di sini, 2 malam besok. Ya, ntar ada giliran lain kan. Sini malam Senin, malam Kamis ya, begitu. Nah, akhirnya bingung Thalhah. Kita aja bingung. Orang di mana-mana itu kalau namanya syahid. Ya, orang Islam tuh bukan orang Islam kalau berperang udah cari mati. Cari mati karena kedudukannya orang yang mati syahid luar biasa. Dikawinkan dengan bidadari, tetesan darahnya, baunya seperti kasturi, pokoknya luar biasa. Makanya orang pasti berpikir, ini kenapa ini ada yang aneh nih dengan takdir mimpi. Apakah ini mimpinya dari setan? Kok dibalik-balik nih mimpi? Ya kan bisa jadi mimpi. Jadi mengajarkan sesuatu yang aneh. Tapi untungnya sahabat itu masih hidup bersama Rasul. Dan kalau kita pun dapat mimpi sesuatu yang aneh, jangan kita telan paham sendiri. Kalau masih ada guru-guru kita yang memang ahli dalam itu, kita tanyakan. Mudah-mudahan ya bisa diberikan pengarahan kita. Jangan telan sendiri. Begitu juga sahabat. Ini ada yang sama. Mimpi saya ini mimpi yang benar datangnya dari Allah, apa dari setan? Akhirnya
pagi-paginya fahaddatsa bihin nas, sebelum datang kepada Rasulullah dia ceritain dulu ke teman-temannya. Teman lagi pada ngumpul, dia ceritakan tadi malam gua nih lagi mimpi, wah begini. Tapi ada yang aneh, 2 orang meninggal, yang satu mati syahid, tapi belakangan masuk surga. Tapi yang mati biasa, yang wafat biasa, duluan masuk surga. Oh ini, fa'ajibul dzalik. Bingung semua orang juga, iya, karena pemahaman mereka sama, pasti yang masuk surganya harusnya duluan yang mati syahid. Akhirnya karena sudah viral itu, fabalagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ucapan atau pembicaraan yang viral itu sampai juga di telinga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul tanya, "Bimadza lika ta'jabun? Min aidza lika ta'jabun?" Kata Rasulullah, "Apa sih yang kalian bingungin? Apa yang kalian heranin?" Yaitu ya Rasul, hada ar-rajul kana ashad ar-rajulaini ijtihadan wa dakhala al-akhir qablahu jannah. Ini ada 2 orang. Yang satu semangat ibadahnya, dapat panggilan jihad, ikut, pulang tinggal nama, tapi yang belakangan kenapa bisa masuk surga duluan? Dalam riwayat lain Imam Ahmad bilang, "Kam makatha fil ardh." Rasul tanya, sebelum Rasul menjelaskan makna mimpi tersebut, berapa tahun dia hidup setelah syahidnya temannya itu? Haulan ya Rasulullah, 1 tahun ya Rasulullah. Dalam riwayat ini, "Alaisa qad makatha ba'dahu sanatan?" kata Rasulullah, mempertanyakan lagi, bukankah dia dipanjangkan umurnya 1 tahun setelah syahidnya temannya itu? Benar ya Rasul, benar ya Rasul. Akhirnya Rasul tanya lagi terus, ditanya lagi, "Alaysa qad adraka Ramadan? Alaysa qad shama? Alaysa qad shalla kada wa kada min sajdatin fi sanah?" Catatan ini nih yang merupakan jadi nikmatnya sama kita. Dia setahun ditanya sama Rasul, "Alaysa qad Ramadan? Alaysa qad adraka Ramadan?" Bukankah dia setahun itu mendapati bulan Ramadan? Walaupun sekali Ramadan, kan selisihnya 1 tahun doang. Wasama, catatannya itu bukan cuma hidup di bulan Ramadan, tapi juga harus puasa. Wasalla kada wa kada min sajdatin fi sanah. Dan dia juga tidak tinggalkan sholat. Ada tuh orang yang rajin puasanya, sedekahnya banyak, tapi untuk sholat fardunya ditinggalkan. Ini kalau yang ekstrim banget nih, nggak sah tuh puasa. Itu yang ekstrim banget. Tuh pendapat ulama yang ekstrim, nggak sah, percuma. Sholat fardunya ini kan. Jadi dia yang walaupun setahun itu kalau fardunya aja udah sekitar 1.800 sholat. Qad shalla alfan wa thamana mi'ati sholatin. Itu fardunya 1.800 sholat. Kalau setahunnya 360 kali 5 waktu. Bahkan dalam riwayat yang lain Imam Ahmad bilang, "Laisa ahadun afdala 'indallahi min mu'minin yu'ammaru fil Islam li tasbihihi wa takbirihi wa tahlilihi." Ketika sahabat itu juga bingung, enggak usah bingung. Orang yang di sisi Allah yang mulia itu adalah tidak ada orang yang mulia kecuali melebihi kemuliaan orang yang beriman. Kita nih insyaallah dipanjangkan umurnya di dalam keislaman. Sebab apa? Bisa menambah pundi-pundi Allah meskipun ditasbihi, meskipun dalam catatan hanya sekedar tasbih, takbir, tahlil. Ini artinya apa? Bukan catatan yang kecil-kecil. Yang kecil-kecil aja nggak luput, apalagi yang besar. Tuh maksudnya begitu dalam hadis. Bukan berarti ngerjain yang kecil yang besar ditinggalkan. Begitu juga kadang-kadang kita ini termasuk syahwat dalam ibadah yang kita dikecoh sama setan, yang wajib kita tinggalkan, yang sunnah kita kerjakan. Misalnya nanti nih kalau buat anak muda nih,
Nanti kan suka ada reuni, aduh buka puasa bersama, waduh banyak tuh. Nanti akhirnya karena ketemu teman lama, asik ngobrol buka puasa, maghribnya kelewatan, gitu. Padahal agendanya ada nanti tarawih jamaah, tapi maghribnya ketinggalan. Jangan sampai begitu. Nah, jadi kata Rasul, bala ya Rasulullah. Rasul setelah bertanya demikian, sahabat bilang, benar ya Rasulullah, dia memang panjang umur walaupun 1 tahun sekali ketemu Ramadan. Harapan kita sih kita bukan sekali doang, tetap terus sampai benar-benar Allah berikan yang paling terbaik buat kita. Banyak. Ya. Kata Rasulullah, "Fama bainahuma ab'adu mimma bainas sama'i wal ardh." Itu derajatnya orang walaupun beda setahun, tapi dia panjang umur, dia taat, bukan sia-siakan waktunya, dia pelit untuk mengeluarkan waktunya yang sia-sia. Kedudukannya antara langit dan bumi. Artinya kita punya kesempatan. Kata baginda kita Rasulullah SAW, kita menyadari bahwa kita ini bukan orang benar, termasuk yang bicara. Tapi kalau udah dikasih waktu yang begini nih, waktu Ramadan luar biasa. Makanya orang walaupun sesusah apapun, sesempit apapun, bahkan penyakitnya udah bikin dia kembang kempes nafasnya, harapan hidup masih lebih bagus buat dia, bagi orang beriman. Kenapa? Kata Rasulullah SAW dalam riwayat Imam Bukhari, la yatamanna ahadakumul maut imma muhsinun fal'allahu yastaqim. Jangan berharap kematian sebab ada sesuatu penyakit ataupun ketidakenakan ataupun kesulitan musibah yang menimpa kita. Bisa jadi ya kita dipanjangkan umurnya, imma muhsinun fala'allahu yastaqim. Kalau kita dipanjangkan umurnya, masih punya harapan hidup, siapa tahu kita bisa menambahkan amal-amal saleh. Tapi kalau kita imam musyi'un, kalau kita memang orang yang bijak, luar biasa dan pokoknya semuanya udah pernah dicobain, ya. Sampai juga kita masuk ke dunia putih, ya. Semuanya juga udah dicobain. Nah, kata Rasulullah, imma musibun fala'allahu yasta'qil. Bisa jadi kalau dia memang bukan orang yang baik, tetapi dia yasta'qil, artinya memohon ampunan dari Allah, bisa memperbaiki segala kekurangan yang masih belum dia perbaiki. Jadi intinya dari kisah tadi, betapa kita nggak boleh sia-siakan anugerah yang Allah berikan. Ya. Terakhir, pesan dari hikmah yang luar biasa dari Al-Imam Ibnu Athaillah Al-Iskandari. Beliau mengatakan, al-khidlan kullul khidlan, rugi yang merugi. Apes kita. Al-khidlan kullul khidlan, anta tastafriqa al-khidlan kullul khidlan, sungguh rugi yang sangat merugi. Kita diberikan kesempatan waktu, ya. Anta tastafriq al-khidlan kullul khidlan, sungguh merugi kalau kita diberikan kesempatan, ya. Syawagiluk, ya, la thumma la tarhal ilaih atau thumma la tatawajjahu ilaih, ya. Sungguh merugi yang sangat besar kalau kita diberikan waktu yang luang, waktu yang kosong, thumma la tatawajjahu ilaih, tapi kita enggak menghadap kepada Allah. Thumma la tarhalu ilahi wa qalla wa taqillu awaiquka thumma la tarhalu ilaih, thumma la tarhala ilaih. Dan juga merugi kalau sudah berkurang awal yang menghalangi kita. Sekarang kebanyakan kita kan alhamdulillah sudah, kalau usia pensiun itu kan udah kurang urusannya. Maka begitu kita diberikan kesempatan yang luar biasa ini, kalau nggak kita pergunakan, maka itu termasuk musibah yang besar. Mudah-mudahan supaya
Mungkin saja bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Dan terakhir adalah salam dari abah saya Kiai Ahmad Jamil, guru kita semua yang memang masih butuh doa dari hadirin semua supaya diberikan kesehatan yang sempurna. Amin amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jemaah sekalian, kita kirim Fatihah untuk kita semua yang hadir malam hari ini. Semoga Allah berikan sehat, afiat, panjang umur, Allah berikan rezeki yang halal